Dua bahan ini memang sangat-sangat luar biasa teman-teman. Saya menyesal baru tahu cara ini teman-teman. Nah, jadi saran saya teman-teman juga wajib mencoba cara ini ya. Karena hasilnya di luar dugaan. Nah, dua bahan sederhana ini mampu membuahkan segala jenis tanaman. Bahkan sampai di luar musimnya teman-teman. Nah, secara otomatis kita tidak hanya bisa panen pada musimnya, namun kita bisa panen sampai di luar musimnya teman-teman. Harganya juga sangat lumayan tidak mahal. Dengan masing-masing 1 sendok dua bahan ini teman-teman sudah bisa meracik sendiri untuk pembungaan dan juga pembuahan teman-teman untuk segala jenis tanaman. Dan ini tidak hanya untuk tanaman cabai ya, namun dua bahan ini juga bisa aplikasikan pada segala jenis tanaman. Cukup hanya dengan sekali semprot hasilnya di luar dugaan kita, sahkan tanaman cabai pun bisa berbuah sampai di luar musimnya. Oke, cukup simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip agar teman-teman tidak gagal paham. Dan dua bahan ini sangat mudah untuk kita dapatkan tanpa harus menggunakan pupuk yang mahal teman-teman. Apalagi harga pupuk yang sekarang semakin mahal. Nah, cukup dua bahan ini saja kita sudah bisa meracik sendiri untuk pembungaan dan pembuahan teman-teman pada segala jenis tanaman hanya dengan 1 kali semprot saja. Bahkan kita bisa panen sampai di luar musimnya. Oke, sebelum kita ke video pembuatannya, alangkah baiknya tonton dulu intro dari channel SPT Garden. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SPT Garden, channel yang membahas tentang seputaran pertanian dan juga perkebunan teman-teman. Oke, di kesempatan hari ini saya akan berbagi cara meracik pupuk pembuahan atau pembungaan yang paling ampuh dan paling dahsyat untuk tanaman kita. Hanya dengan menggunakan dua bahan sederhana yang kita bisa aplikasikan pada segala jenis tanaman agar nantinya segala jenis tanaman kita bisa cepat berbunga dan cepat berbuah teman-teman. Bahkan bisa panen di luar musim. Dua bahan sederhana ini mudah sekali untuk kita dapatkan ya. Dan nantinya sangat membantu para petani untuk mendapatkan pupuk super ampuh dan tanpa harus menggunakan pupuk super mahal teman-teman. Apalagi harga pupuk sekarang ini semakin langka dan semakin mahal. Buat teman-teman yang ingin tahu cara proses pembuatannya, silahkan teman-teman cukup simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan berbagi proses pembuatan racikan pupuk yang paling ampuh dan paling cepat ya teman-teman. Bahkan bisa membuahkan segala jenis tanaman hanya dalam jangka waktu beberapa hari saja teman-teman. Nah, pada video ini kita akan menggunakan dua bahan dasar yang aktif ya teman-teman, yang sangat ampuh sekali untuk tanaman. Dan mungkin teman-teman masih belum tahu untuk manfaatnya apa saja yang kita lakukan atau apa saja yang kita gunakan ya. Oke, yang pertama di sini saya menggunakan seperti biasa teman-teman, yaitu adalah NPK 16-16-16 ya. Dan seperti apa nantinya ketika kita padukan atau kombinasikan dengan bahan lainnya, maka hasilnya akan luar biasa teman-teman. Oke, di sini kita sudah menyiapkan air putih seukuran kurang lebih 4 liter ya teman-teman, untuk penyempuran ataupun pembuatan racikan pupuk perangsang paling ampuh ini dengan menggunakan dua bahan dasar aktif. Bagian pertama ada NPK Mutiara, kemudian ada M4 ya teman-teman. Kemudian kita akan gunakan NPK 16-16 ini. Langsung saja ya teman-teman, kita buka terlebih dahulu NPK-nya karena ini baru ya. Kita buka terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita buka di sini. Nah, kita langsung buka di sini teman-teman. Oke, seperti ini. NPK ini saya gunakan 2 sendok teman-teman. Nah, 2 sendok ya. Kita gunakan 2 sendok seperti ini. Oke.
Nah, kita gunakan 2 sendok seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita aduk biar NPK ini bisa tercampur dengan rata ya teman-teman. Nah, kita aduk seperti ini. Jadi sebelum kita campur dengan bahan yang lainnya, kita aduk terlebih dahulu biar NPK-nya ini hancur ya teman-teman. Dan ini nantinya tidak bisa untuk kita langsung gunakan sebelum kita melakukan fermentasi terlebih dahulu selama 2 hari ya teman-teman. Jadi hasilnya akan lebih bagus kalau kita melakukan fermentasi terlebih dahulu. Nah, setelah kita masukkan ini NPK-nya, maka kita campur kembali dengan ini teman-teman. Nah, ini adalah bahan penopang, yaitu adalah pop es yang rasa cocolato teman-teman. Ini kopi ya teman-teman. Jadi ini sangat bagus sekali ketika kita padukan dengan N4 dan juga NPK teman-teman. Nah, oke, kita masukkan ini 1 bungkus teman-teman. Nah, 1 bungkus kopi ini mungkin teman-teman masih belum banyak yang tahu tentang racikan ini ya. Jadi hari ini saya akan membuat racikan yang super dahsyat teman-teman ketika dipadukan dengan NPK dan juga M4-nya teman-teman. Nah, selanjutnya kita aduk terlebih dahulu ya. Oke. Kita aduk terlebih dahulu antara kopi dan juga M4 teman-teman. Dan juga NPK-nya ya, kita aduk terlebih dahulu sampai benar-benar terlarut menjadi satu ya, antara kopi, NPK. Oke, selanjutnya kita masukkan M4-nya teman-teman. Kita masukkan M4-nya ini ke dalam racikan yang sudah kita buat tadi teman-teman. Nah, M4 ini adalah untuk fungsinya bahan fermentasi untuk membangunkan dormonnya ya. Nah, M4 ini saya kasih 1 tutup botol saja ya. Nah, biasanya kalau kita melakukan pembuatan atau peracikan pupuk selalu ada M4-nya ya teman-teman. Jadi jika ada M4-nya pasti ada molase atau tetes tebu teman-teman. Tetapi kali ini saya tidak menggunakan molase atau tetes tebu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena di sini sudah ada yang namanya kopi teman-teman. Dimana kopi ini sudah manis. Jadi kopi ini sudah mewakili molase teman-teman. Jadi sudah seimbang antara M4 dan juga molasenya teman-teman. Oke, langsung saja saya akan aduk terlebih dahulu ya, biar M4 dan juga kopi NPK ini terlarut menjadi satu teman-teman. Dan ini nantinya akan menjadi racikan pupuk yang sangat super dahsyat sekali untuk tanaman kita. Apalagi yang tanaman susah mengeluarkan bunga, maka dengan sekali penggocoran atau sekali penyepraian menggunakan racikan ini, insya Allah hasilnya akan menjadi luar biasa teman-teman. Dan ini tidak boleh langsung kita gunakan begitu saja ya, tetapi ini harus kita melalui proses fermentasi selama 2 hari saja teman-teman. Dan cara penggocorannya teman-teman, ini biar tambah lebih banyak lagi nantinya, kita bisa campurkan racikan ini dengan air sebanyak 10 liter dengan racikan sebanyak 2 gelas teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan racikan ini 2 gelas teh gelas atau kopi cup, kemudian campurkan dengan air sebanyak 10 liter sampai 15 liter. Kemudian baru kita gocorkan ke tanaman atau melakukan penyepraian ke tanaman teman-teman. Dan insya Allah hasilnya nantinya akan menjadi luar biasa teman-teman. Oke, saya kira ini sudah cukup. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama yang hobi menanam ataupun para petani, agar nantinya lebih irit dan lebih bagus hasilnya teman-teman. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.